Shavuot sekali lagi Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang luar biasa ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan minggu lalu juga beberapa minggu lalu tepatnya kita juga kita juga membahas terkait dengan kitab Zakaria, ya. Nah, ini yang akan saya tambahkan sebagai pesan terakhir malam ini sebelum saya buka sesi tanya jawab, ya. Kitab Zakaria pasal 12 ayat yang keempat, saya ulang, saya baca dalam bahasa Ibraninya. Bayom hahu neum Hashem akeh kolsos batimahon verokvo bashigafon ve'albet Yehuda efkah et einai Pekol sos ha'amim akeh ba'i faron. Yang artinya adalah di hari itu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ayat yang keempat kan, di hari itu demikian firman Hashem, aku akan memukul setiap kuda dengan kebingungan. Setiap kuda dengan kebingungan, ya. Dan penunggangnya dengan kegilaan. Oke? Dan kepada kepada Beit Yehuda atau rumah Yehuda, aku akan membuka mataku, oke? Dan kepada semua kuda dari bangsa-bangsa, aku akan memukul dengan kebutaan. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau tekankan sekali lagi di sini. Ini semua ini dikatakan di sini jelas sekali terjadi dan terbuka, Bapak Ibu sekalian, di depan mata kita. Kalau buat saya sih demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menangkap bahwa yang terjadi di depan kita saat ini adalah penggenapan daripada Zakaria pasal 12 ayat yang keempat, Baruch Hashem. Tapi bila mana tidak, saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Dikatakan di sini di hari itu, yaitu hari terakhir, dan menurut saya sangat yakin sekali ini adalah hari-hari di mana kita hidup, ditambah lagi dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi, yang diawali dengan peristiwa pembantaian Oktober 7, ya. Demikian firman Hashem, aku akan memukul setiap kuda dengan kebingungan. Tidak ada pembedaan, tidak ada dikatakan bahwa ini kudanya bangsa mana, ini kudanya siapa, tidak ada. Semua kuda dengan kebingungan. Itu yang terjadi saat ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak, dan saya juga tidak menyalahkan Bapak Ibu sekalian bila mana Bapak Ibu sekalian juga bingung saat ini. Kenapa? Karena kejadian yang terjadi antara Israel dengan Hamas saat ini itu bukannya sekedar perang fisik, tetapi juga perang yang namanya narasi, perang yang namanya klaim, siapa yang berkata ini benar itu enggak, gitu kan. Kalau kita ngikutin beritanya itu semua, kita akan dibuat bingung, ya. Yang paling gampang ini saja, media. Media ada yang memberitakan selalu menyudutkan Israel. Ada juga media yang netral. Ada juga media yang berpihak kepada Israel. Jelas ada. Media Israel sendiri pasti berpihak kepada mereka, gitu kan. Nah, ini kan kebingungan kan. Ini kan menyebabkan kebingungan. Dengar ini begini, dengar ini begini, dengar ini begini. Gimana sih? Kenapa sih? Apa sih yang terjadi, gitu kan? Itu stage awal, itu tahap awal. Semua itu akan dengan kebingungan. Dan bahkan terhadap Bnei Yehuda, artinya terhadap bangsa Israel sendiri pun, orang Yahudi, ya kan, orang Yahudi itu kan sebetulnya nama Yahudi itu kan turunan daripada Yehuda, ya kan? Sebetulnya itu semuanya sama. Akar katanya itu sangat-sangat dekat, gitu kan. Mereka juga akan dipukul dengan kebingungan. Makanya saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi sendiri saat ini pun belum semuanya terbuka matanya. Masih ada yang setelah ini, setelah kejadian Oktober 7 itu, masih ada yang istilahnya juga berkata bahwa ya udahlah, aku hidup seperti apa adanya aja, nggak mau kembali kepada Taurat. Masih ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sangat disayangkan dan kita harus mendukung dan memohon kepada Hashem agar mereka segera kembali kepada Taurat. Ya. Nah, tapi ada, dan di sini dikatakan Hashem berkata kepada Bnei Yehuda, kepada semua keturunan Yehuda, aku akan membuka mataku. Artinya Hashem akan lihat nih, ini gimana keputusan mereka, ya kan? Kalau kita mendengar perkataan aku buka mataku, artinya memperhatikan, gitu kan? Ya, sama kayak kita kepada anak kita. Lihat ya, mama atau papa sudah berikan
pengarahan begini begini begini, papa akan tetap lihat, papa akan tetap monitor gitu kan. Nah, kalau ternyata di keramaian gitu kan, kalau ternyata terjadinya di keramaian dan kita ingin mengingatkan anak kita bahwa kita sebagai orang tua itu senantiasa tetap mengawasi, kita menggunakan bahasa tubuhnya apa? Pasti kan seperti ini kan. Lihat ya, ingat ya, nih. Papa itu matanya itu tetap lihat. Artinya itu tetap memperhatikanmu gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang sedang Hashem katakan. Ya, yang sedang Hashem katakan, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan di dalam Zakaria pasal 12 ayat yang keempat dikatakan apa? Penunggangnya itu dengan kegilaan. Nah, kuda itu bicara terkait dengan bangsa-bangsa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa ditunggangi. Iya, memang kuda itu kan gunanya itu untuk ditunggangi, ya kan. Kalau kuda liar nggak ada gunanya, cuman bagus aja, dia kan ada di kaki gunung gitu. Tapi sebetulnya mereka memiliki guna, memiliki manfaat bagi manusia sebagai tunggangan untuk keindahan segala macam, itu ada gunanya juga gitu kan, ya, untuk transportasi seperti itu. Nah, penunggangnya itu Hashem akan berikan dengan kegilaan. Ini apa? Ini pemimpin, ini para pemimpin. Jadi orang-orang yang ada di balik daripada ide ini semua, entah apapun idenya ya, terserah. Saya juga jujuran, saya nggak mengerti, saya nggak tahu apa yang ada di baliknya. Tapi saya ngerti bahwa ada orang-orang tertentu yang sedang memiliki visi tertentu untuk menguasai dunia. Dan saya yakin Hashem berkata bahwa firman Hashem di sini itu merujuk kepada mereka. Mereka itu dengan kegilaan. Ya, artinya ya pokoknya mereka apapun mereka halalkan segala cara, ya kan, demi untuk mencapai kekuasaan, rencana mereka. Saya mendengar ada yang namanya The Great Reset, ya, saya nggak tahu, tapi ada yang namanya The Great Reset, dan katanya sudah ada rencana bahwa oleh para orang-orang elit gitu ya, berkumpul dan berkata bahwa dunia ini sudah terlalu penuh, maka harus dibuang populasinya. Seperti itu. Apakah ini bagian dari itu? Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Nah, yang jelas mereka para pemimpin-pemimpin dunia di akhir zaman ini itu akan diitukan dengan kegilaan. Ya, menurut saya termasuk orang-orang yang support kepada Hamas, yang tetap memberikan support kepada Hamas. Hamas kan kita tahu kan cara kerjanya. Mereka membuat penduduk itu sipil menjadi tameng, seperti menjadi pelindungan gitu kan. Dan bahkan ketika mereka bertempur pun mereka menggunakan pakaian sipil, sehingga ketika mereka terkena serangan maka langsung dilihat, oh sipil, dihitung sipil, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada orang-orang yang memberikan dana, saya yakin sekali, karena kalau nggak dapat dari mana mereka, ya kan? Ada orang-orang yang memang mensupport mereka, dan inilah yang dikatakan bahwa mereka itu sedang dihajar oleh Hashem dengan kegilaan. Mereka nggak peduli dengan berapa banyak sipil yang hilang nyawanya. Ditambah lagi mereka juga memelintir, ya kan, memelintir informasi, dipelintir informasinya, ya, dan mereka gunakan apapun. Dan yang paling efektif saat ini yang kita semua juga sudah tahu bahwa kendaraan untuk memobilisasi masyarakat itu yang paling mudah itu adalah dengan agama. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mengerikan sekali, mengerikan sekali. Oke, nah itu yang terjadi. Nah, tetapi di belakangnya ini juga ada lagi Bapak Ibu sekalian, dan kepada kuda-kuda daripada bangsa-bangsa aku akan pukul dengan kebutaan. Nah, jadi selain bingung, ya, jadi bangsa-bangsa ini akan menderita kebingungan, juga menderita kebutaan. Artinya apa? Kebutaan itu akibat daripada, yaitu tadi, kalau boleh saya katakan, mereka buta dengan kebencian. Mereka buta karena kebencian. Sorry Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mereka itu benar-benar sangat-sangat gini lah, paling simple. Ya. Banyak dari mereka itu tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, ya kan? Belum pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Tapi mereka selalu mendengar tentang Yahudi. Entah dari mana ya, saya nggak perlu ngomong lah ya. Tapi mereka senantiasa mendengar tentang Yahudi, dan yang mereka dengar tentang Yahudi itu adalah sesuatu yang buruk, sehingga mereka langsung segera buta dengan kebencian. Itu Bapak Ibu sekalian.
Yang mengerikan itu yang terjadi, Bapak sekalian. Ya inilah yang akan terjadi, ya kan? Ya inilah yang akan apa namanya? Inilah yang akan sedang terjadi di depan mata kita. Lihat Bapak sekalian. Zakaria 12 ayat yang keempat itu Zakaria menuliskan ini itu dia itu kan salah satu nabi terakhir. Artinya nabi yang masih hidup di tanah perjanjian, di tanah Israel ketika bait kedua itu belum diruntuhkan. Jadi artinya ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Tahun 2000 tahun yang lalu Bait Hamikdash masih ada. Bait yang kedua itu masih ada berdiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tepat sebelum apa namanya bait kedua itu diruntuhkan, tepat sebelum tidak ada lagi era nabi di mana Hashem tidak artinya tidak akan pernah bisa secara dalam tanda petik mentransmisikan pesannya melalui nabi karena sudah selesai gitu kan, ya. Hashem memberikan ini kepada Zakaria, artinya sebagai pesan untuk nanti ujungnya nih, untuk nanti generasi di ujung ini, yaitu generasi kita, bahwa ini yang akan terjadi. Dan lihat Bapak Ibu sekalian betapa tepatnya apa yang terjadi. Nah, sekarang sekali lagi yang mau saya katakan, apakah ini akan di sini kan dikatakan bayom hahu, di hari tersebut. Hari ini nggak bicara hanya satu hari. Dan hari ini juga nggak bicara hanya sekali saja. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini apa yang terjadi mulainya dari Oktober 7 kemarin, itu sudah pengulangan berkali-kali. Mulai dari Holocaust. Ya kan? Habis dari Holocaust ada yang namanya Perang Kemerdekaan 1948. Ada Perang 1967. Dan semua itu, Bapak Ibu sekalian, ada cukup banyak orang-orang yang berkata Holocaust tidak terjadi. Yang apa namanya, dan sampai sekarang kita melihat narasi bahwa Israel secara tidak sah menduduki tempat tersebut, ya kan? Padahal sebetulnya itu dipisah dua. Siapa yang tidak terima, yaitu adalah orang-orang Palestina dan Arab, mereka yang menyerang, gitu kan? Nah, tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang, bahkan cerita Holocaust saja masih banyak yang berkata itu nggak terjadi. Dan cerita dan apa namanya, walaupun sudah diberikan bukti Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober, dan itu buktinya itu bukan dibuat oleh pihak Israel, tetapi dari body cam dari Hamas yang mereka sengaja dan mereka live streaming di channel Telegram mereka untuk mereka memberikan update kepada penduduk di Gaza. Itu mereka nyalakan dan mereka apa namanya bantai itu semua. Dan tapi akhirnya ada banyak terorisnya kan yang akhirnya bisa terbunuh juga kan ketika mereka melakukan pembantaian. Body cam-nya diambil dan ada bagian-bagian tertentu yang diambil dan disiarkan. Dengan bukti yang sedemikian saja, masih banyak orang yang berkata bahwa tanggal Oktober 7 itu tidak terjadi. Ya, anyway, maka dari itu, ya itu yang terjadi, dan saya berikan apa yang dikatakan oleh Zakaria Hanafi, dan lihat betapa akuratnya gitu kan, walaupun dengan perumpamaan, tapi kalau kita memiliki pemahaman yang benar, yaitu dari pengajaran para rabi yang benar, kita bisa melihat tepat sekali apa yang dikatakan oleh Zakaria Hanafi ini. Pesan saya terakhir adalah tetap di dalam Taurat. Taurat memiliki ini semua. Taurat sudah dibuktikan ketepatannya saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tetap di dalam Taurat, tetap kuat. Ya, saya nggak tahu apakah akan ada lagi terjadi atau enggak. Mudah-mudahan tidak, gitu kan. Tapi kalaupun harus terjadi, tetaplah kuat. Ya, tetaplah kuat di dalam Taurat. Karena sekali lagi ini kita sedang digiring. Dan sepertinya Bapak Ibu sekalian bahwa Masyiah itu akan dinyatakan dengan yaitu tadi apa namanya dengan susah payah, dengan usaha kita, usaha kolektif artinya, ya bukan hanya usaha satu orang, usaha kolektif. Bangsa Israel harus kembali kepada Taurat yang menjadi bagiannya, bangsa-bangsa juga harus kembali kepada Taurat yang menjadi bagiannya. Itu adalah usaha kolektif bersama kita sampai Masyiah, sampai Hashem katakan ya cukup, ini usaha kolektifnya sudah cukup, maka Hashem akan nyatakan this is your Messiah. Inilah Masyiahmu. Mari kita masuk kepada kekekalan yang abadi.
kita masuk kepada Syabat yang besar untuk keseluruhan umat manusia. Baruch Hashem.